Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-17 ini kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal kebajikan kita, yang semoga dengan amal kebajikan kita itu membuat kita semakin diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena ketaatan, begitupun sebaliknya berkurang karena kemaksiatan. Jadi semoga dengan mulai dari hari pertama Ramadan sampai sekarang hari ke-17, keimanan kita, amal soleh kita itu semakin memperkuat kita untuk hari-hari esoknya insyaallah. Dan inilah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Tema kita kali ini adalah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani rukun iman, ada 6 di antaranya. Yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada secara bahasa banyak artinya, di antaranya adalah wa qada, artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kita yakin semua jamaah yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah karena ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat tarawih, salat berjamaah 5 waktu, menunaikan zakat dan puasa, kita semuanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati saudara sekalian seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kadang saja kita tergelincir dalam perkara takdir. Umpamanya kita mengatakan, siapa suruh kau keluar? Kamu keluar rumah, akhirnya kamu kecelakaan. Seandainya kamu tinggal saja di rumah, kau tidak akan kena musibah tersebut. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang bisa membuat syahadat kita rusak, atau kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari kita keluar dari keimanan, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita, cukuplah kita mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala, atau mengatakan qadarallah. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berandai-andai, karena bicara tentang umur, bicara tentang ajal. Apakah semua orang yang ikut di medan perang itu adalah menemui ajalnya di sana? Tidak juga. Apakah orang yang tidur-tiduran di rumahnya, bersantai-santai di rumahnya aman dari maut? Tidak juga. Jadi sekali lagi, janganlah kita terjerumus ke dalam perkara yang bisa merusak akidah kita, merusak keimanan kita karena ucapan-ucapan dari lisan kita yang tanpa kita sadari atau tanpa kita ilmui. Jadi sekali lagi, cukup kita mengatakan jika terjadi sesuatu kepada kita adalah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Kemudian adapun daripada tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan segalanya di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah segala kunci-kunci yang gaib, yang perkara yang tidak dilihat, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Dan semua daun yang jatuh dari pepohonnya, wala yabisin wala ratubin, tidak ada sesuatu yang kering dan basah pun kecuali diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang takdir, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui akan kondisi segala makhluk-makhluknya. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Artinya adalah segala sesuatu itu takdir Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wa ma min ghaibatin fis samai wala fil ardi illa fi kitabim mubin.
Tidak ada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tingkatan daripada takdir itu adalah al-masyiah, al-iradatu wal masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin kita sudah hafalkan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, cukuplah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah itu, maka jadilah sesuatu itu. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum. Kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-wahidul al-qahhar, dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Masyaallah muslimin, azanallahu wa yakum. Bicara tentang takdir, janganlah kita terlalu pusing, janganlah kita terlalu gelisah, janganlah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan mendapatkan banyak rezeki sementara saya tidak? Sementara si fulan diberikan kulit putih, saya hitam. Kenapa si fulan diberikan kecerdasan yang tinggi sementara saya tidak? Janganlah kita merisaukan, karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bumi ini semuanya gunung, kemana air akan mengalir? Dan jika seandainya semua bumi ini adalah lembah, kemana orang akan bercocok tanam karena semuanya kena banjir? Masyaallah muslimin, azanallahu wa yakum. Kemudian kita melihat buah atau hikmah daripada orang yang mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengakui kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ketika dikeluarkan dari surga, apakah semuanya mencela Allah Subhanahu wa taala? Tapi justru beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa, Rabbana, wahai ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, dan tentunya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang dipelajari dan diambil sini adalah, jika ada sesuatu yang menimpa kita berupa keburukan, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebabnya dari diri kita sendiri atau dosa kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari berupa kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun sebaliknya, apa yang menimpamu berupa keburukan itu adalah dari diri kamu sendiri. Ini dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 75. Masyaallah muslimin, azanallahu yakum. Sebagaimana kita mendengarkan salaf terdahulu, ketika mereka terbata-bata dalam berceramah ataukah merasa doanya belum dikabulkan, mereka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini adalah efek dosa saya tahun lalu, puluhan tahun lalu. Jadi ketika kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, cobalah kita merenungi ada apakah ada maksiat yang pernah saya lakukan di masa yang lalu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan suatu keburukan, maka pasti dia akan melihat dampak daripada maksiatnya itu sendiri. Jadi ketika kita ditimpa keburukan, janganlah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka bizallamin lil 'abid wa ma kana rabbuka bizallamin lil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa yakum. Dan di antara hikmah daripada orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ditumbuhkan rasa jiwa pemberani dalam dadanya. Contoh orang yang ikut di medan perang, dia berangkat karena beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada orang meninggal sebelum ajalnya. Yang dengan keimanan takdir itu dia berani melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Itu adalah salah satu buah daripada keimanan, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada
buah keimanan itu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermalas-malasan. Tetap mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan berpangku tangan. Karena ada juga takdir, itu adalah merupakan campur tangan daripada manusia itu sendiri. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang hendak beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa yang hendak berkufur, maka hendaklah dia berkufur. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan, wa hadainahun najdain. Memberikan kita dua pilihan, akal dan nafsu. Entah kita menggunakannya dalam ketaatan, begitupun entah kita menggunakannya dalam kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan, memberikan kita akal dan pikiran. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlengkapan mata, telinga, panca indera agar kita bersyukur, agar kita bisa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kami berikan. Semoga dengan iman dan ilmu kita menambah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu kita tidak pernah mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bumi ini panas, kenapa bumi ini dingin, kenapa saya belum diberi rezeki yang banyak, kenapa saya ini dan begitu. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan merasa qanaah, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan tanpa mengiri, tanpa mencemburui daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena tujuan kita adalah sama, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia ini adalah tempatnya ujian, dan ujian kita adalah berbeda-beda. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan, kami uji mereka dengan kekayaan, kami uji mereka dengan keburukan, kami uji mereka dengan kemiskinan dan sebagainya. La'allahum yarji'un, tujuannya sama, yaitu adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa kita. Bisa saja apa yang menimpa kita itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, tetapi hanya kita tidak bersabar atau tidak mengetahui daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh saja engkau membenci sesuatu atau tidak menyenangi sesuatu, tetapi di dalamnya banyak hikmah, banyak kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu orang yang berpuasa, itu adalah pintu Ar-Rayyan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.